apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya, Auriga Gusdina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Dua pria keroyok temannya sendiri hingga tewas. Jasad korban dibuang di banjir kanal barat Semarang. Warga hancurkan pikap yang kabur usai menabrak beberapa kendaraan. Sistem pendaftaran penerimaan murid baru lewat daring tak berjalan maksimal. Orang tua calon siswa mengeluh ke Dinas Pendidikan Kota Semarang. Kita ke informasi pertama, diduga terpengaruh minuman keras. Dua warga Semarang Barat menganiaya temannya sendiri hingga meninggal dunia. Setelah korban lemas dipukul, jasadnya dibuang ke banjir kanal barat Kota Semarang. Mas, kenapa itu? Dalam rekaman video amatir, beberapa orang terpergok membuang sesosok tubuh manusia ke banjir kanal barat Kota Semarang. Perekam video menanyakan apa yang dilakukan orang-orang itu. Hei. Oh, cemplung guys, kecemplung. Warga kemudian mencari korban dan mendapatinya tewas tenggelam. Belakangan diketahui korban yang jasadnya dibuang bernama Ferry. Setelah dievakuasi, korban dibawa ke rumah sakit Dr. Karya di Semarang untuk divisum. Pada Selasa malam, polisi menangkap dua pelakunya, masing-masing bernama Bambang Tristianti dan Muhammad Adi Ramadan. Kedua pelaku ditangkap di wilayah Banyumanik saat melarikan diri. Kasus pengeroyokan ini bermula saat mereka pesta minuman. Sebelum dikeroyok, korban sempat menantang dua pelaku. Karena tersinggung dengan perkataan korban, dua pelaku kemudian menganiaya korban dengan benda tumpul hingga kepala korban retak. Saat sudah lemas, korban pun dihanyutkan ke banjir kanal barat. Pada dasarnya ini kan posisi pas kesamiran kan, pasti kita dalam yang jelas ini dengan kata-kata menantang perkelahian ya. Jadi si pelaku ini merasa tersinggung karena korban menantang untuk berkelahi dengan para tersangka ini, sehingga dengan posisi pengaruh alkohol akhirnya terjadilah pengeroyokan tersebut. Polisi masih mendalami motif pengeroyokan dan kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Kedua pelaku dijerat pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. Mereka terancam 12 tahun penjara. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Satu pick-up mencoba kabur setelah menabrak beberapa kendaraan di Jepara. Belakangan diketahui sopir mengemudi pick-up dalam keadaan mabuk. Warga yang geram berusaha mengejar dan menghancurkan pick-up. Warga Kaliwungu Kudus Jepara berusaha menghentikan pick-up yang melaju ugal-ugalan. Pick-up mencoba kabur setelah menabrak dua mobil dan 3 sepeda motor. Peristiwa tabrak lari ini terjadi di Jalan Raya Jepara Melonggo, Jepara. Untuk menghentikan laju pick-up, warga memecahkan kaca depan. Pick-up juga sempat dihadang dengan bangku, namun sopir tak peduli, tetap menerabas blokade hingga merusak roda pick-up. Pengemudi kemudian masuk ke Polsek Melonggo untuk mengamankan diri dari amukan massa. Setelah menabrak travel Rimba Raya, yang bersangkutan juga masih tidak menghentikan kendaraannya. Akhirnya di Jalan Raya Jepara Melonggo, yang bersangkutan ini dihadang oleh warga dengan dihantam dengan menggunakan batu dan dihadang dengan menggunakan kursi. Namun kursi tersebut masih ditabrak. Akhirnya ban depan sebelah kiri mengalami pecah. Kemudian yang bersangkutan ketakutan dan masuk ke polsek untuk mengamankan diri. Pengemudi mengaku saat itu ia sedang mabuk saat mengendarai pick-up. Pengemudi kabur karena panik, takut dihajar oleh massa. Pak, Kamu mabuk dulu. Mabuk berapa kali minumnya? sempat 2 kali Pak. 2 kali ya. Terus kamu sampai lari kenapa?
Takut Pak, kan panik Pak. Selain pikap rusak parah, wajah pelaku juga terluka terkena pecahan kaca depan pikap. Pengemudi pikap ditahan untuk diperiksa lebih lanjut. Polisi menjerat pengemudi pikap dengan pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas, ancaman hukumannya 4 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Jepara. Pembunuh perempuan muda yang merupakan tamu sebuah hotel berbintang di kawasan Jalan Imam Bonjol, Kota Semarang, akhirnya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Pembunuhan dipicu rasa tidak puas pelaku atas layanan korban yang diduga terlibat praktik prostitusi. Kepolisian Resor Kota Besar Semarang mengungkap kasus pembunuhan perempuan muda berinisial DNS di sebuah hotel di Jalan Imam Bonjol, Kota Semarang. Polisi meringkus seorang pria bernama Aditya Dwi Nugraha asal Kendal. Pelaku diringkus di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku sehari-hari berprofesi sebagai seorang sopir. Polisi langsung menetapkan Aditya sebagai tersangka bersama barang bukti pakaian korban, flash disk berisi rekaman CCTV, uang tunai Rp600.000, sepeda motor, dan ponsel. Berdasarkan keterangan tersangka, pembunuhan dipicu rasa kecewa pelaku lantaran tidak puas dengan pelayanan korban. Korban diduga terlibat praktik prostitusi. Motif sendiri dari tersangka ini bahwa tersangka merasa tidak puas dengan pelayanan korban, ya, tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, apa yang disepakati dengan korban, sehingga tersangka merasa kesal dan akhirnya mencekik korban dengan cara ditindih di bagian tubuhnya dan juga sempat dipukul bagian perutnya, sehingga korban langsung meninggal dunia pada saat itu. Kemudian untuk tersangka sendiri, yang tersangka kan juga dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara. Kasus ini pertama kali terungkap saat korban diantar dua pria tak dikenal ke Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang Senin lalu. Kedua pria misterius itu langsung kabur begitu korban yang sudah meninggal dimasukkan ke ruang UGD. Karena kedua pria pengantar korban kabur, pihak rumah sakit akhirnya melapor ke polisi. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang.